Lembaga intelijen tidak boleh punya sikap terbuka, apalagi sikap politik. Cari di seluruh dunia itu. BIN yang punya sikap politik hanya BIN atau intelijen di negara totaliter. Jadi kalau ada pejabat publik nggak ngomong tuh justru salah itu, ya. Karena dia harusnya menceritakan apa yang dia lakukan. Harus transparan dia, nggak boleh dia sok aja kelihatan dia kerja padahal dia nggak kerja, atau sibuk, sok sibuk padahal kita nggak tahu dia lagi sibuk ngerusak negara atau lagi memperbaiki negara. Kita matiin dulu. Kita coba lagi. Bismillah. Pernyataan dari mantan kepala BIN yang mengatakan bahwa pemilu yang akan datang adalah pertarungan antara khilafah, sistem khilafah dan Pancasila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mari kita bercakap sepanjang jalan kembali sebagaimana sudah kita tradisikan. Katanya ini nomor 17, saya nggak tahu. Tapi dalam perjalanan ini, alhamdulillah saya malam ini mau ke perjalanan peringatan hari ulang tahun ke-21 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi sebelum kita mulai acara ini atau percakapan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik, teman-teman Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, satu organisasi yang saya ikut menjadi deklaratornya. Malam ini mereka akan ada acara peringatan ulang tahun dan saya menuju ke sana. Mudah-mudahan kami bisa menjadi organisasi kaderisasi yang mantap, ya, yang mengusung tema-tema yang sekarang mereka sebut sebagai Muslim negarawan, ya. Satu tema yang kombinasi antara ya, saya live ini karena alhamdulillah bisa kita ngobrol, teman-teman. Santai aja karena ini perjalanan. Jadi tugas seorang politisi dan pejabat publik itu, jangan lupa, dalam negara demokrasi itu adalah public educator. Dia harus banyak ngomong. Dia harus mencerahkan publik, dia harus memberikan pikiran kepada masyarakat, ya. Jadi kalau ada pejabat publik nggak ngomong tuh justru salah itu, ya. Karena dia harusnya menceritakan apa yang dia lakukan. Harus transparan dia, nggak boleh dia sok aja kelihatan dia kerja padahal dia nggak kerja, atau sibuk, sok sibuk padahal kita nggak tahu dia lagi sibuk ngerusak negara atau lagi memperbaiki negara. Itu pejabat publik harus bicara, ya. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Kita akan mengulas sedikit. Saya ingin mengulas sedikit pernyataan dari mantan kepala BIN yang mengatakan bahwa pemilu yang akan datang adalah pertarungan antara khilafah, sistem khilafah dan Pancasila, ya. Lalu tiba-tiba dari sebelah ada yang mengatakan, oh tidak, itu pertarungan antara Pancasila dan PKI katanya, dan komunis katanya gitu. Demikianlah seorang pejabat yang sangat tidak dewasa. Bahkan saya mendengar dia menyatakan itu katanya di kantor Badan Intelijen Negara, ya. Ada banyak sekali kesalahan yang bersangkutan. Pertama-tama, setahu saya Intel itu nggak ada yang pensiun. Jadi sebenarnya dia lagi melakukan penggalangan. Dia sedang melakukan penggalangan, ya. Artinya kemungkinan dia masih terima uang dari negara, lalu kemudian ditugaskan untuk mengarah-arahkan masyarakat, ya, bahwa calon tertentu oleh Badan Intelijen lebih disetujui karena narasi yang dia buat, yang dia bilang Pancasila melawan khilafah. Sambil dari sebelah saya dengar ada yang mengatakan, oh enggak, itu Pancasila lawan komunisme. Nah, pecahlah kita, beradulah kita, tapi oke, kita bahas ini gitu. Yang pertama-tama soal pernyataan itu sendiri sangat tidak mendidik, ya, sangat menyalahi prinsip-prinsip kerja dari aparatur negara dan juga apalagi prinsip kerja dari lembaga intelijen. Lembaga intelijen tidak boleh punya sikap terbuka, apalagi sikap politik. Cari di seluruh dunia itu. BIN yang punya sikap politik hanya BIN atau intelijen di negara totaliter. Ya, ini harus keras kita ngomong ini, ya. Kalau udah kayak gini harus keras kita ngomong. Karena ngawur sikapnya ini, ya. Tidak boleh penggalangan dilakukan terbuka dalam negara demokrasi. Intelijen negara tidak boleh punya sikap. Badan intelijen negara di seluruh dunia yang hebat-hebat itu, ya, CIA, MI6,
KGB dan seterusnya itu adalah lembaga profesional yang besar, bukan karena sering membuat pernyataan publik, bahkan tidak boleh membuat pernyataan publik. Karena badan intelijen itu adalah mata dan telinga presiden. Dia hanya boleh bicara di depan presiden dan di telinga presiden. Dia nggak boleh punya sikap secara publik. Berbahaya betul. Rusak negara kita ini karena lembaga intelijennya seperti ini. Berbahaya sekali. Ya, saya tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan, tetapi kita sedih ya dengan situasi seperti ini. Tiba-tiba aparatur intelijen membuat pernyataan sikap secara terbuka seperti ini. Ya, kalau ada masalah, ngomong ke telinga presiden, kasih tahu presiden. Nanti presiden ngambil keputusan, baik terbuka maupun diam. Ya, presiden Badan Intelijen Negara itu adalah pencuri yang boleh melakukan pencurian selama tidak boleh ketahuan dan selama hanya untuk presiden. Dia boleh menyadap saya, silakan sadap saya. Badan intelijen, saya ikhlas dia nyadap saya, nggak apa-apa, tapi nggak boleh ketahuan, ya. Dan hanya boleh untuk presiden. Dalam undang-undang intelijen dikatakan tidak boleh hasil sadapan intelijen dipakai untuk penegakan hukum. Bayangkan, dipakai untuk penegakan hukum pun nggak boleh, apalagi untuk bikin opini. Tiba-tiba ini bikin opini, coba bayangkan, menjelang pencoblosan lagi. Tragis sekali pernyataan ini, luar biasa ya. Ketidakmampuan membedakan mana problem pribadi dan mana problem publik. Ya, inilah kehancuran sistem di zaman Pak Jokowi ini karena etika sudah nggak ada. Konflik of interest pejabat negara merajalela, pejabat yang tidak tahu letak dan tidak tahu posisi merajalela, menganggap mudah pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Padahal ini tidak boleh, sangat tidak mudah. Ya, itu yang pertama yang saya ingin katakan terkait pribadi yang bersangkutan. Ya, apa yang dia lakukan itu adalah ya merugikan lembaga intelijen. Ya, saya mohon kepada saudara-saudara saya yang bekerja di dunia intelijen, mengertilah fungsi lembaga intelijen. Badan Intelijen Negara kita buat agar kita memiliki sistem kewaspadaan nasional. Tapi dalam negara demokrasi, Badan Intelijen Negara hanya bekerja untuk kepentingan presiden, bukan untuk kepentingan partai politik, bukan untuk kepentingan calon presiden. Tidak boleh dan tidak boleh bercampur. Ya. Dan karena itulah seharusnya Badan Intelijen Negara jangan membuat informasi dan memberikan dukungan kepada calon presiden, kepada presiden boleh. Itu harus clear itu, ya. Jangan tidak clear soal begini-begini. Ini yang menentukan standar etika dari bangsa kita. Tingkat peradaban bangsa kita ditentukan oleh kemampuan pejabat negara untuk tahu posisi. Ya. Tolonglah itu juga kita lakukan kepada polisi, kepada tentara, kepada ASN secara umum. Bedakan. Saudara bekerja untuk sistem, bukan bekerja untuk manusia. Itu ingat tuh, pernyataan Pak Prabowo bagus sekali itu. Kalian digaji oleh rakyat, bukan digaji oleh pemerintah. Penguasa politik itu datang dan pergi, negara tetap ada, birokrasi tetap ada, lembaga-lembaga negara tetap ada. Karena itu, jangan salah memberikan loyalitas. Loyalitas kita adalah kepada bangsa, kepada negara. Begitu cara berpikirnya, ya, dalam negara demokrasi. Nah, kita masuk ke temanya, ya. Ini berulang-ulang nih. Termasuk yang bersangkutan sangat kita sayangkan karena dia membuat pernyataan sejenis pada 2014 yang lalu. Dia menyatakan hal yang sama. 2014 yang lalu dia mengatakan Prabowo sakit jiwa lah, psikopat dan sebagainya. Ya Allah, kasihan Pak Prabowo. Tapi ini adalah fitnah-fitnah yang terus dilontarkan untuk menjegal orang yang tahu masalah. Karena dalam negara seperti kita ini ada kelompok yang berkepentingan, kalau bisa yang berkuasa ini orang yang nggak tahu masalah. Kenapa? Untuk gampang ditunggangi. Kepentingan-kepentingan asing, kepentingan pemodal besar, kepentingan kekuatan-kekuatan gelap hanya mungkin beroperasi di Indonesia ini, di negara kita ini, apabila yang berkuasa orang yang tidak mengerti persoalan. Dan kita akan punya orang yang mengerti persoalan. Dan itu yang ditakuti. Padahal luar biasa Pak Prabowo orang yang sangat rekonsiliatif. Dia sangat menjaga persatuan. Saya tahu betul itu orang tidak pernah membenci orang, tidak pernah memusuhi orang. Memang ada, kalau kita terbuka lah, memang ada gaya-gaya komunikasi dari Pak Prabowo kadang-kadang yang tidak bisa dimengerti oleh orang tertentu. Terlalu to the point, terlalu terbuka, apa adanya. Kalau bicara suka tidak tedeng aling-aling. Tapi orang nggak tahu dia hatinya bersih. Dia memaafkan orang. Nggak pernah punya agenda tertentu untuk menghancurkan orang-orang tertentu. Dia terima orang.
Tapi soal gaya itu kan soal kultur. Dia ibunya orang Manado, bapaknya orang Jawa Tengah. Dia tentara, dia komandan pasukan elit yang paling menonjol pada waktu itu, pada saat dia pimpin. Dia membangun pasukan elit ini sehingga punya wibawa di seluruh dunia. Sukses dia. Kalau ada yang bilang dia nggak punya sukses, dia membangun pasukan elit kok. Kemarin kita tepuk tangan SEA Games, cabang olahraga yang paling tinggi dan menyebabkan Indonesia jadi juara itu ya karena pencaksilatnya. Pencaksilat itu beliau yang bina. Kok masih bisa orang nggak punya prestasi, dia bilang. Gimana kok? Orang jelas kok. Bikin partai dalam demokrasi dia ikut. Dia bukan kayak jenderal-jenderal yang mendompleng kekuasaan dari belakang, tidak berani bikin partai atau gagal bikin partai lalu mendompleng dari belakang. Tapi dia gentleman, dia bikin partai. Alhamdulillah partainya dipilih rakyat, ya dia berkuasa. Dan dia lagi nyalon presiden. Gentleman, dia terbuka kok. Soal gaya kan mana bisa orang Indonesia itu disamaratakan. Saya orang Sumbawa, punya gaya beda, kulturnya beda, DNA-nya beda, makannya beda ya. Begitulah kira-kira kita melihat situasi kita. Nah, kembali ke soal itu. Syariah khalifah versus Pancasila itu seperti pernyataan. Sekali lagi dari sebelah ini ada yang mengatakan ini komunis lawan Pancasila. Akhirnya begitu. Tapi tema seperti ini tema yang mengadu domba. Saya mau mengajukan pertanyaan sederhana saja. Kenapa tema seperti ini baru muncul ketika pemerintahan sekarang? Kenapa dulu nggak muncul? Biasa aja 10 tahun di masa PSBY kita tenang-tenang aja. Bahkan pada zaman Ibu Mega berkuasa tenang-tenang aja. Pada zaman Pak Habibie apalagi transisi tenang-tenang aja. Pada zaman Gus Dur tenang-tenang aja. Kok sekarang tiba-tiba seolah-olah seperti yang mereka bayangkan itu. Kenapa baru muncul sekarang? Ini kan dagangan aja. Ini yang saya bilang ini bisnis keamanan. Pernyataan yang menimbulkan bisnis. Janganlah. Jangan fitnah bangsa Indonesia. Saya ingat satu guntingan koran dulu tahun 60-an ketika terjadi goncangan setelah peristiwa komunis atau menjelang peristiwa komunis. Para elit pada waktu itu terjadi pertarungan. Dengan segala maaf ingin saya katakan, karena itu Anda bisa Google, Anda cari korannya itu. Elit-elit PKI mengatakan bahwa orang-orang ingin mendirikan negara Islam dari dulu. Sampai-sampai elit tentara, terutama Angkatan Darat, menganggap itu fitnah kepada umat Islam dan fitnah kepada bangsa Indonesia. Itu dilakukan oleh Partai Komunis. Kok bisa hari ini setelah sekian puluh tahun pernyataan yang judulnya sama terbuka lagi, diungkapkan lagi? Apa ini sebenarnya gitu? Jadi wajar kalau dari sebelah ada orang mengatakan ini bukan khilafah lawan Pancasila, ini komunis lawan Pancasila. Coba bayangkan, bagaimana kalau begitu? Nah, itulah yang saya kira ya, yang laten dari bangsa kita ini. Ada yang laten ya, sesuatu yang tiba-tiba muncul kembali hanya karena sudah mau kalah. Karena ada shifting di tingkat bawah. Masyarakat sudah mengambil keputusan dan 17 April nanti mereka akan memilih. Yang pasti mereka merasa sudah kalah, lalu kemudian panik dan mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang gila seperti ini. Padahal kita bangsa Indonesia tenang-tenang aja kok. Dengan kematangan kita berdemokrasi sejak founding fathers kita. Perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah kita tuntaskan dalam perdebatan para founding fathers. Sudah selesai. Pancasilanya sudah final, konstitusinya sudah diamandemen 4 kali melalui sidang MPR, dan itu menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang paling unggul konsep konstitusinya di antara negara-negara demokrasi yang ada. Luar biasa. Ya sudah selesai. Pancasilanya kita jaga, bahkan kita sudah melahirkan satu institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi kita. Sehingga nggak mungkin ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi, pasti akan dilawan. Seorang warga negara, seorang pekerja migran waktu itu melakukan judicial review terhadap sebuah undang-undang ketenagakerjaan, ke Mahkamah Konstitusi hanya dibantu oleh seorang lawyer yang pro bono sifatnya. Dia bisa mengalahkan teks undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atas nama konstitusi, di depan Mahkamah Konstitusi, atas nama konstitusi, dan di depan MK sebagai the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi kita. Negara sudah kayak begini kok. Tradisinya sudah hidup. Orang semua bikin parpol, orang semua bikin
ikut pemilu, semua orang menyatakan sebagai bagian dari negara dan lembaga-lembaga itu disahkan oleh negara. Apalagi tiba-tiba momok terus dibuat, serem terus ceritanya gitu, menciptakan hantu-hantu menjelang pemilu. Menurut saya ini tidak dewasa, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena saya agak terganggu sekali dengan pernyataan ini. Selain tidak dewasa, motifnya adu domba, dan pasti ada oportunisme di balik pernyataan itu. Karena elit-elit yang sedang mengeroyok peluang-peluang yang ada dalam tubuh bangsa ini, mereka sedang melakukan negosiasi dan transaksi, tapi kemudian yang dikorbankan adalah keadaan bangsa kita. Seolah-olah ada ancaman dan seterusnya yang membuat pemilu kita menjadi rawan. Saya berterima kasih karena respon dari teman-teman di sosial media ini sangat positif, dan nampak bahwa kita lebih dewasa daripada pejabat yang suka mengadu domba itu. Alhamdulillah, saya percaya rakyat Indonesia lebih dewasa daripada mereka-mereka yang terus-menerus ingin mengadu domba. Dewasalah, ya, terutama para pejabat ini, supaya kita bisa melalui masa kampanye terbuka ini, lalu masuk minggu tenang, dan pada hari H kita datang sebagai warga negara. Maka sekali lagi saya ingatkan lagi kepada Pak Jokowi, janganlah nyuruh orang pakai identitas tertentu pada hari pemilihan. Karena masa tenang adalah masa hari-harinya warga negara Indonesia. Masa di mana seluruh atribut justru kita copot. Spanduk-spanduk kita copot, bendera kita turunkan, syarat ciri-ciri dan identitas kepartean dan kandidat kita turunkan. Kenapa kita turunkan semua? Karena kita ingin memasuki masa tenang. Itu tradisi kita. Di negara-negara maju tidak ada yang namanya masa tenang. Ada di negara-negara tertentu yang ada tidak masa tenangnya tidak ada. Tapi umumnya memasuki hari pencoblosan mereka meliburkan, karena itu pesta rakyat. Rakyat datang ya sebagai warga negara, sebagai saudara, lalu sebagai tetangga bersilaturahmi. Umumnya mereka datang kepada di hari-hari itu mereka berpakaian rapi sekali. Karena kalau misalnya di negara-negara yang demokrasinya sudah tua, kalau pemilunya di musim yang sejuk begitu, mereka datang dengan memakai jas dan dasi seperti menghadiri pesta. Karena itulah pesta rakyat. Mereka tidak datang partisan. Partisan itu sudah berakhir di masa kampanye, dan perbedaan kita itu hanya ada di bilik suara, tidak di depan umum, tidak di depan publik. Jadi orang datang tuh justru harusnya disarankan, mari kita datang dengan pakaian adat kita, mari kita datang dengan pakaian kita sebagai warga negara. Mungkin kita pakai batik pada hari itu, atau silakan pilihannya bebas. Jangan lagi ada orang identitas suruh pakai baju putih. Seolah-olah yang datang pakai baju putih itu semua akan pilih dia. Lalu nanti seolah-olah di TPS itu dia mendominasi, lalu kemudian dia klaim kami menang karena kami banyak yang baju putih masuk TPS. Tidak boleh begitu cara berpikirnya Bapak Jokowi. Sadarilah bahwa itu salah, ya. Mari kita hentikan. Tindakan-tindakan ini tidak boleh kita biarkan terus. Ini mengadu domba antar warga negara, ya. Kasihan bangsa ini. Demikianlah teman-teman, ya, sambil sedikit saya akan membaca beberapa komentar. Umumnya jempol-jempol dan terima kasih dan kode-kode, ya, dapat kita mengerti. Terima kasih semuanya, Mas Jatmiko, Mas Rafa, ya, Pak Saiful Rahmat, Pak Nurul Arawan, ya, Ibu Anissa, Fahir Rizki, Robi, Soraya, Dede, ya, dan banyak lagi ini di periskop saya, di Twitter saya. Terima kasih Pak Kosasi, ya, Habib Faizin dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan diskusi, dan nanti saya akan live lagi pada ceramah saya pada ulang tahun Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya insya Allah akan lebih mengurai sesuatu yang aspeknya bukan politik, tapi lebih kepada aspeknya pembangunan diri, ya, karena ini adalah acara di depan kader-kader. Saya ingin memberi semangat mereka untuk maju, ya, menjadi yang kuat, ya, yang matang, ya, kader-kader bangsa, negarawan sejati yang akan mengisi roda kehidupan dan pemerintahan ini atau bidang-bidang lainnya, ekonomi, sosial, politik, kesenian,
kebudayaan, ya, industri dan seterusnya di masa depan. Teman-teman dari seluruh dunia yang nonton, terima kasih juga. Kadang-kadang ada yang di sana sudah agak malam atau masih baru masuk subuh atau pagi. Terima kasih atas yang menonton. Yang live ini banyak sekali, lebih dari 1000 di fanpage. Di fanpage ada 726, sisanya tadi hampir 1000. Kemudian dari Periscope juga banyak sekali, dari Instagram juga, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat malam.